Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program ini. Senang sekali menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita membahas dari Injil Matius pasal 6 ayat 12. Masih merupakan bagian yang dikenal orang sebagai doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 6 ayat 12 berkata demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada dua hal yang ditekankan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah permohonan ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Bagian kedua, membahas tentang pengampunan kepada orang yang juga bersalah kepada kita. Karena ayatnya berkata, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus menekankan di sini betapa pentingnya permohonan ampun atas dosa dan kesalahan kita. Karena kalau kita mengamati dan memperhatikan kehidupan kita, kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Setiap hari kita selalu dan kita tidak pernah tidak berdosa. Nah, ini adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah yang maha suci dan maha sempurna. Pada waktu kita berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebetulnya kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa Dia adalah Allah yang maha suci, maha sempurna. Tidak ada kesalahan padanya. Siapa sih kita ini yang tidak berdosa? Orang yang berkata tidak berdosa sesungguhnya dia adalah orang yang paling sombong di atas muka bumi ini. Hanya orang sombonglah yang berkata bahwa dia tidak berdosa. Ya mungkin kita tidak berdosa dengan tangan kita. Tapi bukankah kita berdosa dengan mulut? Atau mungkin kita tidak berdosa dengan mulut. Tapi kita berdosa dengan mata kita, bukan? Atau mungkin kita tidak berdosa dengan mata. Tapi bukankah kaki kita menuntun kita kepada dosa, bukan? Atau boleh dikatakan kita tidak berdosa dengan mata, kita tidak berdosa dengan tangan, kita tidak berdosa dengan mulut, kita tidak berdosa dengan telinga, kita tidak berdosa dengan kaki. Tapi bukankah kita berdosa dengan pikiran, bukan? Inilah bentuk ketergantungan mutlak kita kepada Allah yang sanggup menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Makanya aneh kalau saya mendengar pengajaran-pengajaran yang hari ini tambah lama tambah ramai yang berkata, sesungguhnya kita tidak harus minta ampun atas dosa kita, bro. Itu hanya menyebabkan kita kehilangan self-esteem. Kalau kamu minta ampun atas dosa, sesungguhnya kamu itu belum diampuni. Kalau kamu minta ampun atas dosa, sesungguhnya kamu itu hanya kurang pede. Kamu kehilangan self-esteem, bahasa asingnya. Kenapa? Kan kamu sudah diampuni. Nah, ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran-ajaran yang sesat yang sudah masuk ke gereja-gereja. Salah satunya yang sangat populer adalah sekte keselamatan yang berteori bahwa Allah tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan kematian Kristus adalah untuk dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kristus sudah mengampuni dosamu hari ini, dosamu kemarin, dan dosamu yang akan datang. Itu sebabnya kita tidak perlu minta ampun. Sebab kalau kita minta ampun, kita hanya kurang self-esteem. Kita kurang percaya diri dan kita tidak menghargai pengampunan serta karya penebusan Kristus. Ini keblinger semua sudah. Kenapa? Kalau memang itu yang diajarkan, itu yang terjadi, itu sebabnya sekte keselamatan sangat benci atau sekte keselamatan sangat
tidak menganjurkan doa yang ditulis dalam Matius pasal 6 yang dikenal dengan doa Bapa kami ini. Faktanya Efesus 1 mengajarkan konsep atau doktrin keselamatan ditinjau dari berbagai sisi. Kalau Anda membaca Efesus 1, mulai ayat yang ketiga, kita akan membaca di situ bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mengenal itu sebagai doctrine of election. Bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu ada lagi yang berdebat. Kalau sudah dipilih, ya ngapain kita mesti bertobat? Toh sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, ngapain kita mesti menginjil? Toh orang-orang sudah dipilih. Nah, Anda keliru. Tidak bisa kita hanya berpegang kepada satu doktrin. Kita tidak bisa membangun teologi, membangun satu konsep hanya berdasar satu ayat. Karena kalau itu yang terjadi, maka kesesatanlah yang muncul. Semua aliran sesat, aliran sekte-sekte yang sesat dibangun hanya dari satu ayat. Atau satu ayat pun tidak komplit, dipotong-potong dan kemudian dibangun satu paham teologi ya. Kita harus mengerti yang namanya pemilihan Allah itu tidak hanya sekedar dipilih lalu ya sudah saya dipilih ya udah. Kan dia yang milih. Bukan. Baca baik-baik Efesus 1. Maka kita akan membaca selain doktrin pilihan, kita juga membaca di situ ada doktrin penebusan, ada doktrin pertobatan, ada salah satunya lagi adalah doktrin pengangkatan sebagai anak atau istilah lainnya doctrine of adoption, diadopsi. Anda dan saya ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus, kita diangkat sebagai anak. Kita sebagai anak yang berhak untuk tinggal di rumah Bapa. Namun sebagai anak, kadang-kadang kita masih melakukan pelanggaran juga. Tapi status kita anak kan? Apakah lalu berarti kita tidak harus mohon ampun atas dosa dan pelanggaran? Nah, ini yang sudah saya katakan kebablasan. Kalau faktanya memang kita tidak harus minta ampun atas dosa, mengapa Kolose pasal 3 ayat 5 masih berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Anda dan saya dipanggil untuk terus bertobat setiap hari. Memang kita sudah bertobat. Secara posisi Anda dan saya adalah warga kerajaan surga. Tetapi dalam hidup sehari-hari inilah yang namanya doctrine of sanctification. Doktrin pengudusan hidup setiap hari. Anda dan saya dipanggil untuk terus hidup kudus setiap hari. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Itu sebabnya layak dan wajar kita melakukan doa seperti yang diucapkan, yang diajarkan Yesus. Dan ampunilah kami akan segala pelanggaran kami. Itulah wujud kerendahan hati kita di hadapan Bapa kita. Dan kita percaya waktu kita memohon ampun kepadanya, Dia mengampuni kita di segala dosa dan pelanggaran. Karena Dia setia dan adil. Nah, itu hal yang pertama yang diajarkan dari ayat ini. Hal yang kedua adalah dikatakan, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya bukan hanya minta ampun atas segala kesalahan kita, tetapi juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai di kalimat ini, seringkali kita berkata, nah ini dia. Ini yang paling sulit.
Ini yang saya nggak bisa. Perhatikan baik-baik, harus kembali kepada teks dan konteks. Anda yang berkata tidak bisa, kita yang berkata tidak bisa, bukankah di awal kita sudah berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Makanya jangan berdoa Bapa kami hanya sebagai hafalan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan kami, dan seterusnya. Tapi renungkanlah baik-baik, kata demi kata. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Saya sendiri secara pribadi sering menggunakan pola yang dipakai Tuhan Yesus ini untuk bermeditasi secara pribadi. Bapa kami yang di surga. Lalu saya merenungkan siapa dia? Allah yang olehnya saya boleh memanggil dia sebagai Bapa. Bapa surgawi itu seperti apa sih? Lalu saya mensyukuri dia Bapa yang baik, yang memberi yang terbaik kepada saya. Walaupun yang terbaik tidak harus seperti apa yang saya minta. Lalu saya melanjutkan lagi, dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah engkau. Kuduslah engkau Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau patut disembah. Engkau raja di atas segala raja. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan saya sempurna adanya. Engkau yang menciptakan saya dengan rencana-rencana yang indah. Wah, indah sekali. Datanglah kerajaanmu, artinya dia raja. Untuk apa kita berkata datanglah kerajaanmu, tapi pada akhirnya kita berkata ya saya nggak bisa mengampuni. Loh, kalau dia itu raja, datanglah kerajaanmu, berarti dia itu raja dan kita itu taat kepadanya. Dia yang sudah berfirman, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Nah, kita dipanggil tidak sekedar berretorika dengan firman Tuhan atau dengan doa seperti ini. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku. Buat apa kita berdoa setiap minggu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Tapi pada waktu firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain, kita berkata, sorry aja, nggak bisa dah. Bahkan ada orang Kristen yang berkata, Pak, lebih baik saya mati daripada saya harus mengampuni dia. Begitu jahatnya si iblis bekerja. Sampai kita merasa keras hati, sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal kita sendiri di hadapan Allah, kita seringkali memberontak dan tidak taat. Toh Tuhan Allah mengampuni kita. Mengapa kita sulit mengampuni? Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, harusnya kita bisa mengampuni. Dan kita juga berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Percayakah kita bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita atas seizin dan kehendak Tuhan? Termasuk Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita jumpai, mereka yang menyakiti, mereka yang membuli, mereka yang menggosipkan kita, mereka yang berbuat jahat kepada kita, Allah izinkan dan tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Namun pada waktu kita menghadapi hal itu seolah semuanya terlupakan. Padahal di depan kita sudah berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa dia mengizinkan orang-orang yang menyakiti kita? Yang karena kita berkata sulit bagi saya mengampuni Tuhan. Mengampuni mereka. Sulit sekali ya Tuhan.
Tuhan mengizinkan untuk memproses Anda dan saya. Tuhan mengizinkan orang-orang yang membuli, orang-orang yang merendahkan kita, diizinkan untuk menguji iman Anda dan saya di hadapan Tuhan. Masihkah kita mengeraskan hati dan kita berkata, saya tidak bisa mengampuni? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini sungguh indah. Bukan sekedar doa, tapi juga doa yang di dalamnya Tuhan mengajar kita merendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Sempurna. Memohon ampun kepadanya, sembari kita juga belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap orang yang mendengarkan rekaman ini, atau orang yang menyaksikan program ini, kalau masih ada di dalam hati kami Tuhan, satu amarah yang menjadi-jadi yang membuat kami sulit mengampuni orang lain. Tuhan ingatkan kami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti kami, Tuhan izinkan. Mereka tidak akan pernah datang dalam hidup kami kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan mengizinkan bukan karena Engkau jahat. Engkau mengizinkan terjadi supaya kami diproses. Supaya iman kami ini diuji. Dan biarlah kami ya Tuhan datang sebagai anak-anak-Mu yang membiarkan Engkau mengerjakan kami. Makin hari makin diproses. Makin hari makin dikuduskan. Keangkuhan kami dihancurkan. Kesombongan kami dikikis habis. Sehingga kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau dimuliakan. Tolong kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, biar namanya dimuliakan dan sampai jumpa di dalam program berikutnya. Amin.